Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang selalu setia menyimak channel Gundul Mantul. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik jilid 1. Masih di bab mausul. Bait ke-13 ya. Bait ke-13. Bait ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Bait ke-13, 14, 15, 16. Ini terakhir kayaknya, tapi agak panjang ini. Wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hazfi ayyan ghairu ayyin yaktafi. Bermula sebahagian mereka ulama itu mengi'rabkan ia akan ayu, maf'ul a'raba mahdhuf, hal keadaan ayu mutlak. Jadi ba'dhum mubtada. Bermula sebahagian mereka itu mengi'rab ia akan ayu, hal keadaan mutlak. Jadi ada ulama yang semua ayu dii'rab dalam 4 keadaan di belakang, baik sadar silahnya, baik dia dimudhaf, sadar silahnya dibuang atau tidak dibuang. Semuanya di-i'rab, enggak dibina. Karena sebelumnya ketika ayu menjadi mudhaf, kemudian sadar silahnya mahdhuf, ketika itu dia mabni. Ada juga yang meng-i'rab semuanya, enggak ada kecuali. Wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyan yaktafi. Ini kita artikan ghairu dulu. Bermula selain ayu itu mengikuti ia akan ayu fi dzal hadfi, pada ini buang. Itu susunannya. Dan pada ini buang, akan ayu, bermula selain ayu itu mengikuti ya akan ayu. Jadi ghairu mubtada, bermula selain ayu itu khabarnya yaktafi, kemudian ayyan ini maf'ul muqaddam bagi yaktafi, fi dzal hazfi muta'allaq kepada yaktafi. Bermula selain ayu itu mengikuti ia akan ayu, pada ini buang. Pembahasan sebelumnya yang dibuang aidnya atau sadar silahnya yaitu baru di pembahasan ayu mausul. Bagaimana kalau yang menjadi mausul bukan ayu? Mausulnya alladzi, alladzani, allai dan seterusnya. Boleh enggak sadar silahnya dibuang? Bermula selain ayu juga mengikuti ia akan ayu, pada ini buang. Boleh juga dibuang dengan syarat-syaratnya nanti. Kapan boleh dibuang? In yustatal waslun. Jika dipanjangkan akan wasal. Maksud jika dipanjangkan akan wasal, jika silatnya panjang, sadar silahnya bisa dibuang. Wa illam yustatal fal hazfu nazron. Dan jika tidak dipanjangkan akan dianya wasal, maka bermula buang itu jarang. Kalau silatnya enggak panjang, jarang sadar silahnya dibuang. Nanti contohnya. Wa abau ayuh tazal in salahal baqi liwaslin mukmili. Dan enggan oleh mereka ulama ayuh tazal akan bahwa diputuskan akan dianya. Akan dianya sadar silah atau aid. Dan engganlah mereka bahwa dipotong akan dianya sadar silah. In salahal baqi, jika patutlah oleh yang tersisa, liwaslin mukmili, bagi wasal yang sempurna ianya wasal. Nanti kita harus sesudah membaca syarah baru kita masukkan syarah ke dalam bait. Wal hazfu indahum kasirun munjali, dan bermula buang di sisi mereka itu banyak lagi terang. Di mana buang banyak terang? Fi aidin muttasilin, pada aid yang bersambung ianya aid. Inin tasab bi fi'lin aw wasfin, jika menerima nasab ianya aid dengan fi'il atau wasaf. Jadi di sini nanti beliau menjelaskan begini. Bermula buang di sisi mereka itu banyak lagi terang. Banyak tempat yang aidnya dibuang. Banyak tempat yang aidnya dibuang. Aid yang muttasil, khususnya aid-aid yang mansub.
bukan mansub, ait yang mutasil, dan mutasil itu mansub dengan fi'il atau wasaf. Maksudnya ait tersebut maf'ul, baik maf'ul fi'il atau wasaf, ketika itu banyak dibuang nanti. Kaman narju yahab, seperti bermula orang-orang, yang kami harapkan akannya orang yahab, itu memberikan ia. Jadi narjuhu di sini nanti ada maf'ulnya mahdhuf, kaman narjuhu yahab, wahaba yahabu. Nah, ini banyakan syair, kali ini biasanya satu. Kita syarah dulu. Yakni anna ba'dal arabi a'raba ayyan mutlakan. Bermaksud ianya musannaf bahwa sungguh sebahagian orang Arab. Nah, bermaksud ianya musannaf bahwa sungguh sebahagian orang Arab itu a'raba ayyan, mengi'rab ia akan ayu, hal keadaan ayu mutlak. Ya, maksud mutlak di sini sekalipun dia di mudhaf, sadar silatnya mahdhuf. Karena ini berkaitan dengan bait sebelumnya. Bait sebelumnya kalau ayu menjadi mudhaf, sadar silatnya mahdhuf, mestinya dibina. Tapi di sini mutlak. Ay wa in udhifat wa hudhifa sadru silatiha. Artinya sekalipun dimudhafkan akan dianya ayu dan dibuangkan akan permulaan silatnya ayu. Dia ayu menjadi mudhaf, sadar silahnya mahdhuf, yaitu dhamir mubtada, dia tetap di i'rab. Fayaqulu, maka berkata ia sebahagian orang Arab tadi, yu'ajibuni ayyuhum qa'imun. Ra'aitu ayyahum qa'imun. Marartu bi ayyihim qa'imun. Nah, jadi langsung aja ya, yu'ajibuni ayyuhum qa'imun. Membuat kagum akan aku oleh se'alladzi dari mereka yang dianya se'alladzi itu berdiri. Dalam penjelasan di atas, dalam status seperti ini mestinya ayyu mabni. Artinya yu'ajibu fi'il mudhari' nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul. Ayyu mestinya mabni, ayu isim mausul mabni di atas dhammah pada maharafa fa'il. Tapi di sini sebahagian orang Arab tetap mengi'rabnya langsung ayu fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Mudhaf ayyuhum isim dhamir mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Qa'imun khabar. Mubtadanya mahdhuf, yaitu yang dibuang sadar silat. Asalnya huwa qa'imun. Qa'imun khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya huwa. Jumlah huwa qa'imun jadi silat ayu. Huwa yang mahdhuf tersebut jadi ait ayu. Jadi yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Wa ra'aitu ayya, kita baca ini. Wa ra'aitu ayyahum qa'imun. Aku lihat akan si alladzi dari mereka yang dianya alladzi itu berdiri. Ra'aitu fi'il dan fa'il, ayya maf'ul bih masuk dan nasab fathah langsung ayya. Mudhaf ayyahum isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Qa'imun khabar marfu' dan rafa' dhammah, mubtadanya huwa, asalnya huwa qa'imun. Jumlah huwa qa'imun jadi silat ayu, kemudian huwa jadi ait ayu. Telah aku lihat akan si alladzi dari mereka yang dianya alladzi itu berdiri. Wa maratu bi ayyi langsung, maratu bi ayyihim qa'imun. Maratu bi dan fa'il bi huruf jar, ayyi majrur dengan bi tanjar kasrah. Jadi mu'rab langsung. Mudhaf ayyihim mudhaf ilaih, qa'imun khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya huwa. Maratu bi ayyihim huwa qa'imun. Ya. Wa qad quri'a summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum ashaddu bin nasabi. Dan sungguh telah dibacakan orang akan summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum ashaddu. Dengan apa dibaca ayya? Dengan nasab. Karena qiraah yang masyhur ayu. Di sini ayu mabni karena dia menjadi mudhaf dan sadar silatnya mahdhuf, yaitu huwa ashaddu. Tapi ada juga sebahagian orang Arab tetap membaca ayya, mengi'rab. Jadi ayya langsung maf'ul lananzi'anna. Sungguh benar-benar akan kami cabut min kulli syi'atin dari setiap kelompok ayyahum akan si alladzi dari mereka huwa asyaddu yang dianya alladzi itu asyad. Jadi huwa asyaddu silat ayu, huwa mahdhuf jadi ait ayu. Waruya fasallim ala ayyihim afdalu bil jari, dan diriwayatkan juga akan fasallim ala ayyihim, beri salam olehmu kepada alladzi dari mereka yang dianya ladzi itu afdal. Jadi ada juga syair ini yang membaca ala ayyi. Mestinya fasallim ala ayyu. Artinya begini, karena ayu menjadi mudhaf di sini, sadar silatnya mahdhuf yaitu huwa afdalu, aturan dasarnya ayu di sini mabni. Ala huruf jar ayu, si mausul mabni di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan ala. Tapi di sini ada juga yang mengi'rabkannya, yaitu sebahagian orang Arab. Makanya kita baca fasallim ala ayyihim huwa afdalu bil jarri. Ya. Jadi sampai di sini, ini penjelasan baitnya baru sampai di sini.
Bermula sebahagian mereka orang Arab itu mengi'rab ia akan ayu hal keadaan ayu mutlak. Dalam kondisi apapun ayu mu'rab. Kemudian kita lanjutkan ke bagian syair kedua. Wa asyara biqaulihi wa fi dzal hadfi ila akhiri illa ilal mawadhi' allati yuhdafu fiha al-a'idu 'alal mausul. Mengisyarah ianya musannif dengan ucapannya musannif wa fi dzal hadfi pada ini buang hingga akhirnya bait kemana beliau mengisyarahkan ilal mawadhi' allati kepada tempat-tempat allati yuhdafu fiha yang dibuangkan padanya mawadhi' padanya tempat akan ait di atas mausul. Jadi di sini beliau pengen menjelaskan di mana saja tempat yang aitnya boleh dibuang. Ini kita ulang. Karena pembahasan di bait sebelumnya tentang membuang ait mausul. Ait mausul yang mausul itu ayu. Ketika aitnya menjadi mubtada yaitu sadar silah boleh dibuang. Sekarang selain ayu bagaimana? Bermula selain ayu itu mengikuti ia akan ayu pada ini buang. Jadi bila mausulnya bukan ayu, aitnya juga boleh dibuang. Nah, tapi ada syaratnya. In yustatal waslun, jika dipanjangkan akan silat. Kalau silatnya panjang, aitnya boleh dibuang. Tapi kalau silatnya pendek, nanti aitnya nggak boleh dibuang. Kita lihat nanti apa maksud silatnya panjang atau silatnya pendek. Nah, yang penting kita udah paham dulu mengisyarah ianya musannif dengan ucapannya musannif pada ini buang kepada akhirnya kepada tempat-tempat alati yang dibuangkan padanya tempat akan ait di atas mausul. Wahwa. Nah. Wahwa imma ayyakuna marfu'an aw ghairahu. Wahwa dan dianya ait ada kala bahwa ada ianya ait itu marfu' aw ghairahu atau lainnya marfu'. Jadi yang menjadi ait itu dhamir yang menjadi ait ada kala dhamir marfu'. Ada kala bukan marfu'. Bukan marfu' berarti bisa nasab, bisa jar. Fa in kana marfu'an lam yuhzaf illa idza kana mubtada'an wa khabaruhu mufradun. Apabila ada ianya ait itu marfu', niscaya tidak dibuangkan akan dianya ait kecuali apabila ada ianya ait itu mubtada dan bermula khabarnya mubtada itu mufrad. Nah, ini pertama. Ait ada kala marfu', ada kala bukan marfu'. Bila yang menjadi ait itu dhamir marfu, tidak boleh dibuang. Bila yang menjadi ait dhamir marfu, maka ait tidak boleh dibuang kecuali bila ait dhamir marfu tersebut statusnya mubtada dan khabarnya mufrad, bukan khabar jumlah. Yang menjadi ait dhamir marfu mubtada, kemudian khabar dari mubtada tersebut yaitu mufrad, bukan khabar jumlah atau serupa jumlah. Ketika itu ait yang marfu' boleh dibuang walaupun mausulnya bukan ayu. Contoh, wa huwallazi fis samai ilahun. Dianya Allah itu allazi. Dianya Allah itu allazi, di dalam langit itu ilahun. Jadi begini susunannya, wa huwallazi huwa ilahun fis sama. Dianya Allah itu allazi, yang dianya allazi itu Tuhan. Maksudnya yang menjadi sesembahan dalam langit. Jadi fis samai ini muta'alaq kepada ilah. Nah, ilah bermakna ma'bud. Bermula dianya Allah itu allazi, yang dianya allazi itu Tuhan di langit, menjadi sesembahan di langit. Jadi di sini huwa dhamir munfasil mabni di atas fathah pada rafa mubtada, allazi isim mausul mabni di atas sukun pada mahrafa khabar. Sudah, karena allazi isim mausul butuh kepada silat dan ait. Silat satu jumlah. Jadi yang mana jumlah di sini? Asalnya huwa ilahun. Jadi ilahun khabar mubtadanya mahdhuf takdirnya huwa ilahun. Ya. Jumlah huwa ilahun jadi silat allazi. Ait allazi mana? Huwa yang mahdhuf itu. Huwa di sini statusnya mubtada. Tadi bila adalah ait itu marfu. Kayak di sini yaitu huwa ilahun huwa. Tidak boleh dibuang ait yang marfu kecuali bila yang menjadi ait mubtada. Karena di sini mubtada huwa, dianya allazi itu Tuhan, dan khabar mubtada itu mufrad, ilahun mufrad. Berarti huwa boleh dibuang. Nah, itu maksudnya. Contoh lagi. Ayyuhum asyaddu. Ayyuhum asyaddu. Contohnya ini sambungan ayat sebelumnya. Lananti anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Jadi sama aja. Ini contoh ayu juga. Kayak ayyuhum asyaddu. Asalnya huwa asyaddu.
karena ayatnya mubtada, huwa, khobarnya tunggal, asyaddu, isim tafdil. Jadi boleh ayat yang marfu' dibuang. Ya. Tapi kalau yang menjadi ayat itu dhamir marfu', tapi dhamir marfu' tersebut bukan mubtada atau fa'il misalkan. Atau naib fa'il kan marfu' juga, nggak boleh dibuang. Nah, maka beliau menyatakan fala taqulu, maka tidak engkau katakan ja'anil ladzani qoma. Telah datang kepadaku oleh al-ladzani qoma. Qoma mestinya kan ada dhamir tasniyah nih sebagai fa'il dari qoma. Tapi sekarang kita buang. Datang kepadaku oleh dua orang laki-laki yang berdirilah keduanya dua orang laki-laki. Jadi alif dhamir tasniyah atau huma kita buang di sini. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena alladzani isim mausul. Buluh kepada silat, silat jumlah koma. Mana fa'il koma dibuang, nggak boleh. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ayat itu dhamir marfu dan statusnya mubtada, khabarnya mufrad boleh mahdhuf. Tapi kalau ayat itu dhamir marfu tapi fa'il nggak boleh. Makanya ini contoh nggak boleh. Ja'anil ladzani qama nggak boleh. Baru boleh koma, ada dhamir tasniyah sebagai fa'il koma. Jumlah koma nanti jadi silat. Kemudian alif dhamir tasniyah jadi ayat boleh. Walal ladzani duriba, tidak boleh juga datang kepadaku al-ladzani oleh dua laki-laki duriba yang dipukulkan akan keduanya laki-laki. Jadi alifnya dhamir tasniyah kita buang duriba. Ini nggak boleh. Karena duriba nggak ada naib fa'ilnya. Beliau memberikan alasan. Liraf'il awali bil fa'iliyah. Kenapa tidak boleh kita katakan ja'anil ladzani qoma tanpa fa'il qoma? Liraf'il awali karena rafa' yang pertama dengan fa'iliyah. Karena alif dhamir tasniyah ini sebagai fa'il qoma. Wasani bin niyabah. Dan karena rafa' yang kedua, sani kita atas kepada awal. Dan karena rafa' yang kedua dengan niyabah. Maksud niyabah naib fa'il. Sedangkan alif di duriba ini naib fa'il. Bal yuqalu, tetapi dikatakan orang qoma duriba. Ini ya baru benar. Ja'anil ladzani qoma. Jadi alif dhamir tasniyah pada mahrafa fa'il. Jumlah qoma silat. Alif dhamir tasniyah aid. Ini duriba di sini. Ja'anil ladzani duriba panjang. Nah, itu baru boleh. Kesimpulannya, bila yang menjadi ayat itu dhamir marfu dan khobarnya mufrad, itu ayat boleh dibuang. Mausulnya apa? Mausulnya ayu sementara di belakang. Atau mausulnya bukan ayu juga. Cuma bila yang menjadi mausulnya bukan ayu, baru ayat marfu tersebut boleh dibuang tambah syaratnya. Yaitu tidak panjang silatnya. Kita lanjutkan. Wala yuhzafu sadrus silati ma'a ghairi ay illa idza talatis silah. Dan tidak dibuang akan sadar silat. Maksud sadar silat permulaan silat atau ayat yang marfu. Dan tidak dibuang akan sadar silat bersama selain ayu kecuali bila panjanglah oleh silat. Kalau yang menjadi mausulnya bukan ayu, sadar silatnya boleh dibuang kalau silatnya kepanjangan. Maksud silat kepanjangan, silat itu jumlah fi'il fa'il. Jadi sesudah fi'il fa'il masih ada kalimat lain, apa muta'alaq huruf jar, apa maf'ulnya, itu disebut panjang. Tetapi bila silat itu cuma mubtada, khabar selesai, fi'il fa'il selesai, nah itu namanya pendek. Bahkan nggak ada cerita fi'il fa'il, mubtada khabar doang. Bila sadar silat, tidak dibuang sadar silat bersama bukan ayu kecuali bila panjang silat. Arti panjang silat, sesudah ada mubtada, ada khobar, ada kalimat lain yang terhubung dengan khabar. Itu namanya panjang. Kalau bila nggak ada kalimat lain yang terhubung dengan khabar, disebut pendek. Nah, jadi kalau mausulnya bukan ayu, baru boleh dibuang sadar silat atau ayat yang marfu bila silatnya panjang. Contoh, ja'alladzi huwa dharibun daidan. Datanglah si alladzi yang dianya si alladzi itu orang yang memukul ia akan si Zaid. Ja'a fi'il madhi, alladzi isim mausul mabni di atas sukun pada mahrafa fa'il ja'a. Alladzi butuh kepada silat, huwa dhamir mabni di atas fathah pada mahrafa mubtada, dharibun khabar huwa. Ini huwa dharibun namanya jumlah. Dia udah cukup jadi silat alladzi. Kemudian
Sesudah daribun masih ada daidan, kalimat lain. Yang kalimat lain ini sebagai maf'ul daribun. Ini huwa daribun daidan dianggap silat yang mustatil, panjang. Jadi arti silat panjang, sesudah ada mubtada, ada khabar, ada kalimat lain. Nah, kalau huwa daribun doang ini dianggap silatnya pendek. Nah, kembali lagi, tidak dibuang sodar silat bersama bukan ayu, kecuali bila panjang silat. Kalau silatnya panjang, mausulnya bukan ayu, sodar silahnya boleh dibuang. Contoh ja'alladzi huwa daribun daidan. Nah, ini huwa daribun daidan dianggap panjang, makanya boleh huwa ini kita buang. Jadinya ja'alladzi daribun daidan. Datanglah si alladzi. Nah, kita takdir yang dianya si alladzi itu yang memukul ia akan sidid. Jadi huwanya enggak disebut, boleh. Fa yajuju halfu huwa. Maka bolehlah oleh buang huwa. Boleh dibuang huwa. Kalau huwa sudah dibuang, jadi bagaimana? Fatakulu, maka engkau kata ja'alladzi daribun daidan. Datanglah si alladzi, yang dianya si alladzi itu memukul ia akan si Zaid. Jadi i'rabnya langsung ja'a fi'il madhi alladzi isim mausul mabni di atas sukun pada marfa' fa'il. Daribun khabar mubtada mahdhuf, takdirnya huwa. Nah, huwa ini disebut sadar silat. Kemudian daribun isim fa'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa, zaidan maf'ulnya. Jumlah huwa daribun silat alladzi. Kemudian huwa sadar silat yang mahdhuf jadi ait alladzi. Udah. Wa minhu qauluhu, sebahagian darinya, dianya yang dibuang sadar silat. Itu ucapan mereka. Ma'ana billadzi qailun laka su'an. Tidaklah bermula aku itu sabit dengan si alladzi. Ya, ada tambahan di sini huwa, yang bermula dianya si alladzi itu yang mengatakan ia bagi engkau akan keburukan. Nah, jadi qailun ini khabar, mubtadanya huwa. Huwa qailun, mubtada khabar. Sesudah mubtada khabar masih ada laka su'an, ada kalimat lain. Yang satu buat maf'ul qailun yaitu su'an, laka muta'alaq kepada qailun, jadi dianggap silatnya panjang. Karena silatnya panjang, maka sadar silahnya huwa boleh dibuang. Tidaklah bermula saya itu sabit dengan si alladzi huwa. Yang bermula dianya si alladzi itu berkata ia bagimu akan keburukan. Asalnya at-takdiru billadzi huwa qailun laka su'an. Asalnya huwa qailun, ma'ana billadzi huwa qailun asalnya. Jadi huwanya sadar silah boleh dibuang. Kenapa boleh dibuang? Karena dia ait marfu, khabarnya mufrad, kemudian silatnya panjang. Nah. Fa in lam tatulis silatu fal hadfu qalilun. Maka jika tidak panjanglah oleh silat, niscaya maka bermula buang itu sedikit. Bila mausulnya bukan ayu, kemudian sadar silatnya marfu. Oke. Maka jika tidak panjanglah oleh silat, maka bermula buang itu sedikit. Silat tidak panjang, salat tidak panjang, ayatnya ayat marfu. Silat tidak panjang, jadi jarang dibuang. Ini ceritanya pada bukan ayu. Kalau pada ayu sering dibuang. Karena contoh di atas tadi ayyuhum asyaddu, asalnya huwa asyaddu. Ini ceritanya mausulnya bukan ayu, kemudian silatnya tidak panjang, jarang dibuang. Contoh. Enggak ada contoh. Wa ajadzahul kufiyuna qiyasan, dan membolehkan akannya buang oleh kufiyun nisbah qiyas. Menurut kufiyun enggak sedikit boleh dikias. Kita suka-suka kita bebas buang sadar silat yang marfu' tersebut. Contoh misalkan ja'alladzi qa'imun. Datanglah si alladzi, yang dianya si alladzi itu berdiri. Jadi alladzi isim mausul, qa'imun ini khabar, mubtadanya huwa. Ini dianggap silat yang pendek karena huwa qa'imun. Sesudah qa'imun enggak ada lafaz lain, sesudah khabar enggak ada kalimat lain, enggak ada maf'ulnya, enggak ada muta'alaqnya. Dianggap silatnya pendek, tapi huwa tetap dibuang boleh. Cuma sedikit. Bila tidak panjang silat, buang sedikit. Contoh sedikit, ja'alladzi qa'imun. At-takdir ja'alladzi huwa qa'imun. Bermula takdir itu ja'alladzi huwa qa'imun. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebahagian darinya yang sedikit itu, yang sedikit dibuang, yang mausulnya bukan ayu, itu firman-Nya Allah Ta'ala. Nah, tamaman 'alal ladzi ahsan. Kesempurnaan di atas alladzi. Yang dianya alladzi ahsanu, ini kita baca ahsanu, biar khobarnya mufrad. Karena kalau khobarnya jumlah nanti masalah lagi. Nah, kesempurnaan di atas alladzi huwa, yang dianya alladzi itu lebih bagus. Fi qira'atir raf'i, dalam qira'ah rafa'. Dalam qira'ah rafa' ahsanu,
Ini jadi contoh bahwa sodar silahnya huwa, yaitu dibuang, padahal mausulnya alladzi, bukan ayu. Ini dianggap silatnya pendek karena sesudah ahsanu khobar nggak ada kalimat lain. Jadi takdirnya wat takdiru huwa ahsanu, bermula takdir huwa ahsan. Kesempurnaan di atas alladzi, yang dianya alladzi itu lebih bagus. Nah, kesimpulan sementara. Bila yang menjadi ait isim dhamir marfu, isim dhamir yang marfu, boleh dibuang. Kalau khabarnya mufrad, sodar silat yang marfu atau ait yang marfu, yang menjadi ait dhamir marfu, boleh dibuang kalau status dhamir marfu tersebut mubtada, khabarnya mufrad. Kalau pada ayu nggak pakai syarat, boleh dibuang. Tapi kalau mausulnya bukan ayu, boleh dibuang kalau silatnya panjang. Kalau silatnya pendek, boleh juga dibuang, tapi sedikit. Waqad jawadu fi la siyama zaidun. Idza rufi'a zaidun an takuna ma mausulatan wa zaidun khabaran li mubtada'in mahdhufin wa takdiru la siyal ladzi huwa zaidun. Dan sungguh membolehkan oleh mereka pada la siyama zaidun, apabila dirafa'kan akan zaidun, akan apa mereka bolehkan? Antakuna maf'ul jawadu, bahwa adalah ma itu mausul dan adalah si zaid itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Ya, membolehkan oleh mereka ulama pada la siyama zaidun, bila kita baca zaidun rafa', bahwa adalah ma itu mausul, ma pada siyama ma mausul. Berarti aitnya yang mana? Silatnya yang mana? Dan zaidun itu khabar bagi mubtada mahdhuf. Zaidun khabar mubtada mahdhuf, huwa zaidun. Jadi huwa zaidun jadi silat, aitnya ya huwa yang mahdhuf. Nah, buat takdir, jumlah takdir itu la siyal ladzi huwa zaidun. Tidak ada bandingan itu si alladzi. Yang bermula dianya si alladzi itu si zaid. Jadi la nafi jenih, siya isimnya. Nah. Kemudian ma isim mausul. Ya. Mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Ya, boleh menjadi isim. Isim sia ini kok jadi ma'rifah. Sia dimudhaf kepada isim mausul. Biasa isim la nafi jenih kan nakirah. Ya, apa ini pengecualian? La siyama, tidak ada bandingan. Si alladzi yang dianya si alladzi itu si zaid. Kalau alladzi kita jadikan khabar juga nggak boleh, karena isim nakirah lah, syaratnya isimnya nakirah, khabarnya juga nakirah. Ini harus dilihat lagi berarti. Jadi di sini kata beliau tidak ada bandingan. Si alladzi yang dianya si alladzi itu si zaid. Jadi la nafi jenih, si ya isimnya, ma isim mausul. Ya, pada mahal jar mudhaf ilaih. Kemudian karena isim mausul butuh kepada sila dan ait. Zaidun khabar mubtadanya mahdhuf, takdirnya huwa. Huwa zaidun jadi silat ma, kemudian aitnya ya huwa tadi. Nah, boleh dibuang karena yang jadi ait dhamir marfu mubtada dan khabarnya mufrad. Nah, tapi nanti kita lihat bagaimana kok siya dimudhafkan kepada alladzi. La siyal ladzi, tidak ada bandingan si alladzi, yang dianya si alladzi itu zaid, itu yang maujud. Nah, kalau khabarnya kita takdirkan maujudun, masalah juga karena siya dimudhaf kepada isim mausul. Kalimat yang dimudhaf kepada isim mausul kan jadi ma'rifah. La siyal ladzi huwa zaidun maujudun. Fahudhifal a'idul ladzi huwal mubtada, maka dibuangkan akan ait-ait yang alladzi, yang dianya ait itu mubtada. Bahwa qauluka huwa, dan dianya ait itu ucapanmu huwa, wujuban nisbah wajib. Oh, di sini ada surah pengecualian barangkali ya. Fahadha mawdi'un hudhifa fihi sadru silah ma'a ghairi ayyi wujuban walam tatulis silah. Maka bermula ini itulah tempat yang dibuangkan padanya tempat akan sadar silah bersama bukan ayu nisbah wajib, padahal tidak panjanglah oleh silah. Nah, ini contohnya. Tempat yang dibuang padanya tempat akan sadar silah, yaitu huwa zaidun. Bersama bukan ayu, mausulnya ma bukan ayu. Wajib malah, dan silatnya tidak panjang. Karena sesudah zaidun nggak ada kalimat lain.
Maka bermula ini itu tempat yang dibuangkan padanya tempat akan sadar silah bersama bukan ayu nisbah wajib, padahal tidak panjanglah oleh silah. Bahwa dan dianya buang air juga itu makisun. Itu bisa dikiaskan walaisa bisyadin, tidak ada ianya buang air itu syad. Berarti boleh dikias kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar perlu kesabaran dalam kita belajar karena memang panjang dan sudah 30 menit nih belum beres. Alhamdulillahirabbil alamin sampai di sini. Kesimpulan sementara, ayat yang marfu, bila ayat marfu itu statusnya mubtada, nah, kemudian khobarnya mufrad, boleh dibuang ayatnya. Khususnya pada ayu nggak pakai syarat. Kalau bukan pada ayu ada syarat tambahan, yaitu bila silatnya panjang boleh dibuang. Kalau nggak panjang boleh juga dibuang, tapi sedikit. Nah, walaupun sedikit tapi nggak syad, boleh dikias. Artinya kita boleh membuatnya juga, tidak terbatas kepada simai dari orang Arab. Sampai sini dulu, ini nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.